The Way Channel. Kali ini saya akan membawa kita ke dua jalan, yaitu jalan orang benar dan jalan orang fasik. Siapa sih yang gak mau menjadi benar? Tentunya semua mau ya. Tapi seringkali kita melihat jalan orang fasik ini kok lebih enak atau lebih mulus. Tapi mari kita buka firman Tuhan hari ini di Mazmur 1 ayat 1-6. Mari kita baca. Dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Di ayat ini jelas sekali ya, bahwa orang benar adalah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Mereka ini enggak berdiri di jalan orang berdosa dan dikatakan tidak dalam kumpulan pencemooh. Sedangkan orang fasik yang kelihatannya enak-enak aja, tapi berujung apa? Berujung kepada kebinasaan. Sedangkan jalan apa yang akan kita pilih? Tentunya semua mau memilih jalan orang benar, karena orang fasik akan binasa di waktu-waktu ke depannya. Saya suka statement di sekolah yang dikatakan bahwa untuk menjadi besar harus menjadi benar. Sesuatu yang besar harus mempunyai dasar kebenaran terlebih dahulu. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai orang benar yang ditulis lagi di Mazmur 92 ayat 13-14. Dikatakan begini, orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Luar biasa orang benar ini ya, sampai masa tua pun masih berbuah. Adalah menarik melihat bahwa orang benar dikatakan akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras. Bagaimana sih sebenarnya karakteristik kedua pohon ini? Dan bagaimana hubungannya dengan sebuah kehidupan orang benar di dunia ini? Pohon korma atau pohon palem ya dikatakan adalah salah satu jenis pohon yang paling sering ditulis dalam Alkitab, terutama ditulis di Perjanjian Lama. Pohon korma ini dapat hidup dan tumbuh secara ajaib di padang gurun. Padang gurun. Kuncinya adalah di mana? Di akar pohon korma ini. Akar pohon ini selalu mencari sumber bawah mata air sampai ke bawah. Sudah menjadi tradisi seorang petani Timur Tengah atau di padang gurun menanam biji korma ini, yaitu dengan sengaja memasukkan biji itu ke lubang dalam pasir, meletakkan batu besar di atasnya supaya biji itu makin ke dalam dan makin bertumbuh ke bawah, sehingga aman dari badai gurun yang sewaktu-waktu menerpa. Pada saatnya tunas korma itu akan menggulingkan batu yang menekannya itu, lalu bertumbuh ke atas dan tidak tergoyahkan meskipun ada badai sekalipun. Karena akarnya telah kuat mengakar ke dalam, dan pada waktunya tanaman korma ini akan menghasilkan buah dan terus berbuah sampai pada masa tuanya. Bagaimana dengan kita? Merasa ditindas, ditekan dalam melakukan sebuah kebenaran? Masih kuatkah kita? Semakin berakarkah kita? Sekarang mari kita lihat apa yang disebut pemazmur sebagai pohon aras.
yang tumbuh subur di Libanon. Pohon aras ini adalah sebuah pohon yang menyerupai pohon cemara ya. Menurut para ahli sejarah, pada masa itu pohon aras ini memang tumbuh subur di Libanon. Apa yang hebat dari pohon ini? Adalah apa? Kekuatan kayunya. Pohon ini punya jenis kayu yang gak mudah lapuk. Semakin tua, kayunya pohon aras ini semakin kuat, saudara. Pohon ini juga tahan terhadap perubahan cuaca. Enggaklah heran ya jika di masa itu pohon aras sering dipakai untuk tiang penyangga bangunan, bahkan istana, bahkan apa? Bait Allah. Dalam kitab Raja-Raja kita dapat mendapatkan gambaran mengenai pohon aras ini, yaitu apa? Ketika Salomo membangun istananya, ia banyak ya menggunakan pohon aras ini yang berasal dari Libanon. Di dalam istananya, ia mendirikan gedung, bisa dikatakan hutan Libanon. Di 1 Raja-Raja 7 ayat 2-3 dikatakan ada 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya, disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras. Luar biasa gak istananya Raja Salomo. Orang benar tidak menjadi lapuk, tidak menjadi lemah. Bagaimana dengan kita saat ini? Jalan mana yang kita pilih? Memang terlihat sekilas jalan orang fasik ini enak ya, tapi akhirnya menuju kebinasaan. Tapi jalan orang benar memang enggaklah mudah. Kadang terhimpit, tertekan, tapi membuat semakin berakar kuat ke dalam dan terus bertumbuh sampai masa tuanya. Bahkan kehidupannya pun bisa membawa berkat bagi orang lain. Jalan apa yang kita pilih? Tentulah pilihlah jalan orang yang benar, supaya kita tetap kuat dan berakar. Bahkan apa yang kita lakukan bisa menjadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekian jalan hari ini yang kita pelajari. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di topik-topik yang menarik berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.